aja kita masyarakat sipil yang ada di Kota Jayapura, mau Papua dan non Papua, sudah tahu barang ini. Gitu. Ketika bicara OSIS, OSIS ini orang Papua dan buang. Jadi tidak ada yang susah sebenarnya. Sejumlah kritikan dan masukan mewarnai rapat dengar pendapat yang dilaksanakan oleh Pansus Otonomi Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura bersama sejumlah organisasi masyarakat dan paguyuban yang ada di Kota Jayapura. Ormas dan paguyuban menilai pelaksanaan otonomi khusus di Papua umumnya dan di Kota Jayapura khususnya masih belum berdampak besar atau mampu mengangkat taraf hidup masyarakat asli Papua. Beberapa sektor yang menjadi penekanan pelaksanaan otonomi khusus yang belum dan masih jauh dari kata baik adalah masalah pendidikan bagi orang asli Papua, bidang kesehatan, dan ekonomi kreatif. Berikut tanggapan para pemuda terkait pelaksanaan OTSUS di Papua. Saya melihat bahwa dinamika pembangunan otonomi khusus di Papua itu perlu dilakukan sebuah refleksi terhadap banyak aspek di tanah Papua, khususnya bicara Kota Jayapura atau Mumbai. Memang saya terharu sekali dengan momen rapat hari ini bahwa memang orang asli Papua atau OAP di khususnya Portumbai, kalau kita bicara proteksi terhadap Undang-Undang OTSUS Jilid 2 yang terbaru nanti diberlakukan pada 2023 nanti, memang ini harus mendapatkan sebuah refleksi yang sangat jauh. Saya berharap Pansus Pansus OTSUS ini bisa mendorong sehingga adanya regulasi terkait dengan perekrutan siswa di tingkat SMA. Mengapa? Sehingga dengan adanya perda, setiap SMA atau SMP yang ada di Kota Jayapura yang bermutu tidak mengikuti aturan yang ada di pusat. Itu yang pertama terkait dengan pendidikan. Lalu kemudian yang kedua terkait dengan pendidikan itu adanya by design sehingga menyekolahkan anak itu benar-benar sesuai kebutuhan. Jangan sekolahkan anak pakai dana OTSUS pergi sekolahnya di Amerika bawa jurusan nuklir, tapi pulangnya honor di kantor camat. Ini kan tidak sesuai dengan kebutuhan, tidak relevan. Di mana yang kita lihat di tahap pertama ini banyak celah atau kemudian peraturan-peraturan otonomi khusus yang bertabrakan dengan aturan-aturan yang berlaku di pemerintah pada umumnya. Baik itu undang-undang perdagangan, undang-undang industri, dan kemudian undang-undang pemerintah sendiri. Nah, ini kemudian ada banyak undang-undang yang bertabrakan dengan undang-undang OTSUS sendiri, sehingga apa yang dimaksud dengan OTSUS itu sendiri tidak berjalan dengan maksimal mungkin karena ada aturan-aturan yang bertabrakan dengan undang-undang OTSUS. Nah, kemudian keinginan kami khususnya pemuda, harapan kami di OTSUS Jilid 2 ini undang-undang yang bertabrakan dengan undang-undang pada jilid pertama itu direvisi atau kemudian direvisi secara utuh agar kemudian undang-undang baik itu di sektor usaha, di sektor pendidikan, di sektor kesehatan ini tidak bertabrakan dengan undang-undang OTSUS ini sendiri. Tetapi pengamatan kami di lapangan artinya penerapan dana OTSUS itu tidak semaksimal mungkin. Dari sisi pendidikan, dari pemerintah provinsi dibagi 80-20. 80 turun ke kabupaten, 20-nya untuk provinsi. Nah, 80% yang turun ke pemerintah kabupaten kota provinsi Papua, tapi penerapan tidak tepat pada sasaran yang kami melihat. Nah, artinya bahwa ada dana yang memang sudah turun sampai ke lapangan ini harus ada keberpihakan orang asli Papuanya. Proses Lisa Palino kan live melaporkan.